Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Puji syukur pada Allah subhanahu wa ta'ala atas semua limpahan karunia nikmatnya. Di subuh yang mubarakah ini kita dihimpun oleh Allah dalam rangka salat subuh berjamaah. Salawat serta salam mari kita selalu aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan demikian kita akan mendapatkan syafaat beliau hingga yaumul akhir nanti. Para jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan proses-proses tahapan-tahapan dalam peristiwa yang disebut dengan perjanjian Hudaybiyah. Ada seorang Khuza'ah, suku Khuza'ah yang bernama Budail bin Warqa, kemudian melaporkan kepada Nabi tentang keadaan orang Quraisy, yaitu mereka keluar dengan istri dan anaknya untuk menghalangi Nabi supaya Nabi tidak dapat memasuki kota Mekah. Maka kemudian Nabi mengutus Budail ini untuk menyampaikan bahwa sesungguhnya Nabi kita beserta para sahabat itu tujuannya adalah untuk umroh, untuk tawaf, untuk memuliakan Baitullah, bukan untuk perang. Maka kemudian Budail bin Warqa ini mengatakan kepada orang-orang Quraisy, wahai orang-orang Quraisy, kalian terburu-buru bertindak kepada Muhammad. Sesungguhnya Muhammad itu datang untuk tawaf, untuk umroh, untuk memuliakan Baitullah, bukan untuk perang. Nah, para jamaah rahimakumullah, mereka orang-orang Quraisy ini tidak begitu percaya atau tidak langsung percaya kepada orang yang bernama Budail ini. Maka untuk memastikan bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memasuki Mekah tidak untuk perang, kemudian mereka mengutus seseorang yang bernama Hulais bin Alqamah untuk menemui Nabi. Untuk apa? Dalam rangka memastikan apa yang disampaikan Budail ini betul apa salah. Nah, saat Nabi kita tahu bahwa yang datang adalah Al-Hulais ini, kemudian Nabi mengatakan, kalian tahu siapa dia? Dia adalah Al-Hulais bin Alqamah. Dia adalah orang yang berasal dari kaum atau dari suku, dan sukunya ini adalah orang yang memuliakan hewan-hewan kurban. Itu kata Nabi. Maka lepaskanlah hewan-hewan kurban itu agar mendekati dia. Ini yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam menyambut seseorang yang bernama Al-Hulais bin Alqamah. Nah, ketika sampai di perkemahan Nabi, Al-Hulais yang melihat begitu banyak hewan kurban mendekati dirinya, maka Hulais ini langsung kembali kepada orang-orang Quraisy dan mengatakan kepada mereka, tidak selayaknya kalian menghalangi Muhammad dan pengikutnya. Aku telah melihat hewan-hewan kurban yang telah diikat dan diberi nama. Nah, mendengar penjelasan Hulais ini, orang-orang Quraisy justru marah dan mengolok-olok Hulais. Maka Hulais ini kemudian pulang ke kampungnya. Maka kemudian ada seseorang yang bernama Urwah bin Mas'ud As-Saqafi. Urwah bin Mas'ud ini kemudian menawarkan diri untuk menemui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mendengarkan perkataan dari beliau secara langsung dan kemudian menyampaikan kepada mereka, yaitu orang-orang
Quraisy. Maka Urwah ini datang kepada Nabi dan mengatakan, "Wahai Muhammad, bagaimana pendapatmu jika kaummu semuanya binasa? Apakah engkau pernah mendengar ada seseorang dari bangsa Arab yang telah membinasakan keluarganya sendiri sebelum kamu?" Ini kata sinten Bapak? Urwah bin Mas'ud. Jika memang ada, maka semua penduduk akan memerangimu. Semua penduduk Mekah dan suku-suku sekitarnya akan memerangimu. Demi Allah, sungguh aku melihat ada beberapa tokoh dan beberapa kelompok di belakangmu yang akan menghindar dan meninggalkanmu. Itu yang disampaikan oleh Urwah. Untuk apa? Untuk menakut-nakuti Nabi dan para sahabatnya. Untuk menekan. Jadi Urwah ini menakut-nakuti Nabi dan para sahabat. Nah, di saat kedatangan Urwah inilah para sahabat memperlihatkan penjagaan yang begitu ketat kepada Nabi. Para sahabat menunjukkan ketaatan yang begitu luar biasa kepada Nabi. Maka Urwah ini kemudian gagal dalam misi menakut-nakuti Nabi dan para sahabatnya. Kemudian dia kembali kepada orang-orang Quraisy dan mengatakan, "Demi Allah, aku pernah menjadi utusan untuk menemui Kisra di Persia, kemudian Kaisar Heraklius di Romawi, dan pernah pula saya menjadi utusan untuk menemui Raja Najasyi. Tetapi aku tidak melihat pengikut-pengikut mereka, bawahan-bawahan mereka, seperti halnya yang diperlihatkan pengikut Muhammad kepada Muhammad." Apa yang dia lihat? Mereka, pengikut Muhammad ini begitu luar biasa dalam mengagungkan Muhammad. Sampai suatu saat ketika Muhammad ini mengeluarkan dahak, maka mereka langsung menadai dengan tangan, tidak sampai jatuh ke tanah. Kemudian mereka mengusapkan dahak tersebut ke wajahnya dan kulit yang lainnya. Dan jika ia berwudu, Muhammad ini ketika berwudu, maka mereka saling berebut untuk mendapatkan sisa daripada air wudunya. Itu yang dikatakan oleh Urwah tadi. "Wahai orang-orang Quraisy, dia telah menyampaikan tawaran yang layak kepada kalian, tawaran yang indah, yaitu perjanjian damai, maka terimalah." Lalu apa yang dikatakan oleh orang-orang Quraisy ini? Mereka justru mengatakan, "Janganlah kau katakan begitu, wahai Abu Ya'fur, wahai Urwah bin Mas'ud. Andaikan orang lain yang mengatakan begitu, tentu kami akan mencela dan mengolok-ngoloknya. Tetapi ini yang mengatakan adalah engkau, wahai Abu Ya'fur. Kami akan mengusir Muhammad dari Baitullah pada tahun ini. Namun kami akan membolehkan Muhammad untuk datang mengunjungi Baitullah pada tahun berikutnya." Itu yang dikatakan oleh tokoh-tokoh daripada orang-orang Quraisy. Dengan kata lain, mereka sebenarnya bersedia untuk melakukan gencatan senjata atau perjanjian damai. Nah, para jamaah rahimakumullah, namun dari kalangan pemuda-pemuda Quraisy yang sudah siap, sudah semangat untuk perang, mereka malam-malam ada sekitar 70-80 orang malam-malam menyusup ke barisan orang-orang muslimin. Namun Muhammad bin Maslamah yang pada waktu itu sedang tugas jaga dengan pasukannya berhasil menangkap pemuda-pemuda ini. Kemudian dihadapkan kepada Nabi
dan memang tujuan awalnya adalah untuk damai, maka Nabi memaafkan dan melepaskan mereka. Nah, para jamaah rahimakumullah, setelah beberapa utusan Quraisy ini gagal dan belum ada kesepakatan apapun, kemudian Nabi mengutus orang dari suku Khuza'ah. Jadi suku Khuza'ah ini adalah suku yang nomaden. Nomaden itu berpindah-pindah, mengikuti ternak-ternak mereka. Ya, ternaknya pindah cari rumput, mereka ikut. Kemudian Nabi mengutus orang dari suku Khuza'ah untuk memahamkan orang-orang Quraisy bahwa kedatangan beliau tidak untuk berperang. Siapa dia? Dia adalah Kharas bin Umayyah. Kharas bin Umayyah ini kemudian diutus Nabi dengan membawa salah satu unta beliau yang bernama As-Sa'lab. Jadi Nabi punya beberapa unta. Kalau kemarin yang ditunggangin apa Pak? Al-Quswah. Nah, kemudian utusan Nabi ini diberi kendaraan unta beliau juga, yaitu As-Sa'lab. Jadi pada zaman dulu itu kalau utusan resmi maka dia harus membawa tanda daripada pemilik utusan. Bisa berupa stempel, bisa berupa kendaraan, bisa berupa senjata, bisa berupa pedang, supaya diketahui bahwa dia adalah utusan resmi. Itulah yang terjadi pada waktu itu. Nah, di luar dugaan, sesampainya di Mekah, Kharas ini kemudian diserang oleh orang-orang Quraisy. Untanya dibunuh, unta Nabi dibunuh, kemudian Kharas ini hampir saja dibunuh. Kemudian datanglah orang-orang dari suku Quraisy yang mengatakan, jangan kalian bunuh orang ini. Kalau sampai nanti kalian membunuh orang ini, maka kita akan berhadapan, kita akan berperang dengan suku Khuza'ah. Ini akan merugikan, kerugian besar bagi kita. Marilah kita tunjukkan kepada Muhammad bahwa orang-orang Mekah dan suku-suku di sekitar Mekah, mereka saling bersatu padu untuk mengusir Muhammad. Ini yang disampaikan oleh tokoh-tokoh daripada suku Quraisy yang mempunyai hubungan baik dengan suku Khuza'ah. Nah, para jamaah rahimakumullah, maka kemudian Kharas ini kemudian ditahan. Mendengar kabar bahwa Kharas ini ditahan, kemudian Nabi memanggil Sayyidina Umar bin Khattab. Kenapa beliau memanggil Sayyidina Umar bin Khattab? Sebab Sayyidina Umar ini berasal dari Bani atau dari suku atau dari kabilah Adi bin Ka'ab. Jadi sistem pemerintahan di Mekah itu, jadi Mekah tidak punya raja. Mereka berbagi atas urusan-urusan pemerintahan. Seperti halnya Bani Hashim atau Bani Muthalib itu diberi tugas untuk mengurusi jamaah haji, yang memberi makan dan memberi minum. Sementara Bani Adi ini diberi tugas oleh orang-orang Mekah dalam masalah kedutaan, masalah utusan-utusan itu. Sehingga Bani Adi ini banyak yang bisa baca tulis. Termasuk dari beberapa mereka ada yang bisa bahasa asing. Jadi termasuk Sayyidina Umar. Jadi Sayyidina Umar ini bisa baca tulis. Nah, para jamaah rahimakumullah, maka Nabi mengatakan kepada Sayyidina Umar, wahai Umar, bersiap-siaplah engkau untuk berangkat ke Mekah. Engkau sebagai duta kami untuk menyampaikan maksud baik kepada mereka. Namun Sayyidina Umar menjawab, wahai Rasulullah, bukan karena aku pengecut, tetapi aku mengkhawatirkan bahwa misi ini tidak akan berhasil kalau aku yang berangkat. Engkau tahu bagaimana permusuhan mereka terhadapku dan bagaimana permusuhanku terhadap mereka. Engkau tahu bagaimana kebencian mereka terhadapku dan kebencianku terhadap
mereka. Maka aku khawatir wahai Rasulullah, jika yang berangkat ini adalah saya, maka yang terjadi tidak ada pembicaraan, justru malah adu pedang. Itu yang disampaikan oleh Sayyidina Umar. Wahai Rasulullah, janganlah engkau utus saya, utus orang lain saja. Maka kemudian Nabi bertanya lagi, wahai Umar, menurutmu siapakah orang yang akan aku utus sebagai duta kepada mereka? Maka kata Sayyidina Umar, wahai Rasulullah, utuslah orang yang paling disayang oleh orang-orang Quraisy, dan mereka tidak akan tega untuk melakukan apapun kepada orang itu ketika perbicaraan damai. Siapakah itu wahai Umar? Kata Nabi. Sinten kira-kira Pak? Orang yang paling disayang Quraisy dan tidak akan tega orang Quraisy untuk mencelakai dia. Sinten kira-kira? Ali rotok galak Pak. Sinten kira-kira? Di perang Badar membunuh berapa orang itu? Banyak yang dendam. Sinten? Sayyidina Utsman bin Affan. Maka kemudian Sayyidina Umar ini mengusulkan Sayyidina Utsman bin Affan. Jadi Sayyidina Utsman bin Affan ini adalah orang yang paling disayang oleh orang Quraisy. Baik karena nasabnya, karena mulianya nasabnya, yaitu dari Bani Umayyah, termasuk satu bani dengan Abu Sufyan. Kemudian karena kedermawanannya. Jadi Sayyidina Utsman ini keluarga kaya raya, saudagar, ayahnya juga demikian. Ayahnya juga loman, dermawan. Sayyidina Utsman juga demikian. Jadi dari mbah-mbahnya sudah loman. Kemudian beliau memiliki hubungan baik dengan semua tokoh-tokoh yang berada di Mekah. Jadi beliau ini kaya, pemalu, dermawan, dan selalu mengalah. Ketika ada konflik, ketika ada masalah dengan orang lain, beliau selalu mengalah. Tidak pernah konfrontasi dengan orang Quraisy, baik sebelum masuk Islam maupun setelah masuk Islam. Jadi kalau ada orang model begini, bagaimana mungkin orang tega menyakiti? Kalau dalam bahasa kita itu, arek gak duwe getih kok mbok lorono, ndak akan mungkin. Kira-kira ngoten. Bahkan ibu-ibu di Mekah itu kalau ngudang anaknya, ngudang itu menimang anaknya, itu mereka bersyair. Saya menyayangimu wahai putraku seperti halnya orang Quraisy menyayangi Utsman. Saking senangnya orang Quraisy ini kepada Sayyidina Utsman. Jadi semuanya orang, hampir semua orang sayang kepada Sayyidina Utsman. Maka kemudian Nabi memanggil Sayyidina Utsman, kemudian mengatakan, pergilah engkau wahai Utsman, temuilah orang-orang Quraisy, sampaikan kepada mereka bahwa kita datang tidak untuk berperang, akan tetapi kita datang untuk mengunjungi Baitullah dan untuk mengagungkannya. Kita akan menyembelih hewan kurban, setelah itu kita akan kembali. Itu yang disampaikan Nabi kepada Sayyidina Utsman untuk disampaikan kepada orang-orang Quraisy. Maka berangkatlah Sayyidina Utsman bin Affan untuk menyampaikan pesan Nabi kepada orang-orang Quraisy. Lalu berhasilkah misi ini? Dan bagaimana perlakuan orang-orang Quraisy ketika yang datang adalah Sayyidina Utsman? Akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang, yaitu setelah bulan Ramadan. Demikian, mudah-mudahan manfaat. Mohon maaf yang jika ada kurang dan lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.